Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga sehat selalu dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai klasifikasi makhluk hidup. Nah, teman-teman pasti pernah pergi ke toko buah atau sayur, bukan? Nah, di sana teman-teman bisa langsung menuju ke bagian tertentu untuk menemukan barang yang akan dibeli. Kita bisa langsung menemukan barang dengan mudah karena barang tersebut sudah dikelompokkan sesuai dengan jenisnya. Nah, coba bayangkan, apa jadinya jika sayur dan buah di toko tersebut tidak dikelompokkan? Kita tentu akan kesulitan menemukan barang yang kita butuhkan. Hal yang sama berlaku dalam mempelajari keanekaragaman hayati. Jadi, untuk memudahkan mempelajarinya, maka para ahli melakukan pengelompokan makhluk hidup. Seperti apa ya pengelompokannya? Nah, kita akan mempelajarinya di video ini. Simak terus ya. Klasifikasi makhluk hidup pertama kali dilakukan oleh Aristoteles. Dia mengklasifikasikan makhluk hidup menjadi dua kelompok, yaitu kelompok tumbuhan dan kelompok hewan. Kelompok hewan dikelompokkan lagi berdasarkan perilaku dan habitatnya. Sedangkan kelompok tumbuhan dikelompokkan lagi berdasarkan struktur dan ukurannya. Klasifikasi tumbuhan memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menyederhanakan objek studi supaya mudah dipelajari. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup antar jenis sehingga mudah dikenali. Yang ketiga, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Yang keempat, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Yang kelima, mengetahui tingkat evolusi makhluk hidup berdasarkan kekerabatannya. Manfaat klasifikasi makhluk hidup yaitu memudahkan dalam mempelajari makhluk hidup yang beraneka ragam dan dapat digunakan untuk melihat kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Berikut dapat kita lihat contoh kekerabatan makhluk hidup seperti mentimun, lopang, gambas, dan juga pare. Ini memperlihatkan kekerabatan tumbuhan pada famili Cucurbitaceae. Contoh lain kekerabatan tumbuhan dapat kita lihat pada famili Arecaceae. Jenis tumbuhannya seperti kelapa, pinang, kurma, enau, dan salak. Dasar klasifikasi yang dilakukan oleh para ahli taksonomi adalah persamaan dan perbedaan ciri morfologi, fisiologi, dan anatomi. Sebagai contoh, dapat kita lihat pada tanaman daun sup dan juga daun ketumbar. Dilihat secara sekilas, tumbuhan ini tidak memiliki perbedaan. Namun, terdapat perbedaan secara morfologi, di mana dilihat dari warna daun. Daun sup memiliki warna yang lebih tua atau hijau tua dan pekat, sedangkan daun ketumbar berwarna hijau terang dan segar. Dilihat dari bentuk daunnya, daun sup memiliki bentuk daun yang lebih lebar dengan tepian yang bergerigi, sedangkan daun ketumbar bentuknya cenderung lebih halus dan bulat dengan ujung yang tumpul. Kelompok makhluk hidup yang anggotanya memiliki sedikit persamaan ciri dan sifat, serta
serta jumlah anggotanya yang lebih besar adalah takson tingkat kingdom atau kerajaan. Di samping ini dapat kita lihat beberapa jenis tumbuhan yang merupakan kingdom dari plantae. Kelompok makhluk hidup yang terbentuk dari hasil pengklasifikasian disebut dengan takson. Tingkatan takson dari yang tertinggi hingga terendah sebagai berikut. Yang pertama, kingdom. Yang kedua, phylum atau divisio. Yang ketiga, ordo atau bangsa. Yang keempat, kelas. Yang kelima, familia atau suku. Yang keenam, genus atau marga. Yang ketujuh, spesies atau jenis. Sistem tata nama ilmiah. Tumbuhan dan hewan masing-masing mempunyai nama ilmiah yang bersifat universal dan berlaku di seluruh dunia. Pemberian nama ilmiah ini bertujuan agar tercipta suatu sistem tata nama yang sederhana, mudah dipahami, dan berlaku secara internasional, sehingga tidak memunculkan kesalahpahaman. Penamaan secara ilmiah tumbuhan dan hewan disusun berdasarkan taksonominya. Susunan taksonomi yang pertama yaitu spesies atau jenis. Spesies ini merupakan tingkatan takson yang paling spesifik yang mengidentifikasi jenis individu tertentu dalam suatu kelompok. Nama spesies dikenal dengan sistem nomenklatur binomial, yaitu pemberian nama dengan aturan dua nama. Sistem ini dikenalkan oleh Carolus Linnaeus. Terdapat beberapa macam aturan-aturan penulisan nama ilmiah. Yang pertama, menggunakan bahasa Latin atau yang dilatinkan. Yang kedua, terdiri atas dua kata. Kata pertama menunjukkan nama genus, sedangkan kata kedua merupakan spesies. Yang ketiga, nama genus diawali dengan huruf kapital, sedangkan nama spesies diawali dengan huruf kecil. Yang keempat, kedua nama diberi garis bawah yang terpisah atau dicetak miring. Contoh dari spesies atau jenis tumbuhan dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama yaitu jerangau, nama ilmiahnya Acorus calamus. Acorus adalah nama genus, sedangkan calamus adalah nama spesiesnya. Yang kedua, seledri, nama ilmiahnya Apium graveolens. Apium merupakan nama genus, sedangkan graveolens adalah nama spesiesnya. Yang ketiga, sirsak. Nama ilmiahnya Annona muricata. Annona merupakan nama genus, sedangkan muricata adalah nama spesies. Huruf L pada nama ilmiah tumbuhan merupakan singkatan dari Carolus Linnaeus yang merupakan singkatan standar untuk penulis yang pertama kali memberikan nama ilmiah tersebut. Tingkatan takson yang kedua yaitu genus atau marga. Nama marga tumbuhan atau hewan terdiri atas suku kata yang merupakan kata benda berbentuk tunggal. Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital. Contoh genus dapat kita lihat seperti berikut. Yang pertama yaitu jerangau, genusnya adalah Acorus. Nah, di awal huruf kata Acorus itu merupakan huruf kapital. Yang kedua, sirsak, Annona muricata. Annona merupakan nama genus dari sirsak yang di awalnya dimulai dengan huruf kapital. Tingkatan takson yang ketiga adalah famili atau suku. Nama
Nama-nama suku biasanya berasal dari nama genus makhluk hidup yang bersangkutan. Pada tumbuhan, nama suku ditambahkan dengan akhiran aceae, sedangkan pada hewan ditambahkan akhiran idea. Sebagai contoh, dapat kita lihat pada tanaman jerangau, di mana genus dari tanaman jerangau adalah Acorus. Nah, Acorus ditambahkan akhiran aceae menjadi Acoraceae untuk nama famili. Contoh kedua, sirsak. Genus dari sirsak adalah Annona. Kata Annona ditambah dengan aceae akan menjadi Annonaceae. Itu merupakan nama famili dari sirsak. Tingkatan takson yang keempat adalah ordo atau bangsa. Ordo merupakan kelompok familia yang memiliki sifat atau karakter tertentu yang sama. Biasanya, nama ordo memiliki akhiran ales. Sebagai contoh, pada tanaman jerangau memiliki ordo Acorales. Sedangkan tanaman sirsak memiliki ordo Magnoliales atau tumbuhan berbunga. Tingkatan takson yang kelima yaitu kelas. Tingkatan kelas mengelompokkan organisme yang memiliki ciri-ciri umum tertentu yang membedakan mereka dari kelas lainnya. Sebagai contoh, tanaman jerangau termasuk ke dalam kelas Liliopsida, sedangkan tanaman sirsak termasuk ke dalam kelas Magnoliopsida. Perbedaan Liliopsida dan Magnoliopsida dapat kita lihat dari organ tumbuhannya. Seperti untuk kelas Magnoliopsida, dilihat dari biji, merupakan biji berkeping dua, memiliki akar tunggang, pada batang memiliki kambium, daun memiliki pertulangan menyirip atau menjari. Sedangkan pada kelas Liliopsida, dilihat dari biji, merupakan biji berkeping satu, memiliki akar serabut, pada batang tidak memiliki kambium. Dilihat dari pertulangan daun, merupakan pertulangan daun sejajar atau melengkung. Tingkatan takson yang keenam yaitu filum atau divisi. Filum merupakan kelompok hewan dan divisi merupakan kelompok tumbuhan yang merupakan tingkatan takson yang terdiri dari beberapa kelas yang memiliki persamaan ciri. Sebagai contoh, tanaman jerangau termasuk ke dalam divisi Magnoliophyta, sedangkan tanaman sirsak termasuk ke dalam divisi Magnoliophyta juga. Magnoliophyta adalah nama lain untuk Angiospermae. Angiospermae adalah tumbuhan berbunga dan tumbuhan berbiji tertutup. Divisi ini merupakan salah satu dari dua subdivisi utama dari Spermatophyta. Ciri utama Angiospermae adalah biji yang terlindungi di dalam ovarium, yang juga disebut tumbuhan berbunga karena memiliki bunga sejati. Tingkatan takson yang paling tinggi adalah kingdom atau kerajaan. Tingkatan taksonomi tertinggi dalam sistem klasifikasi biologi adalah kingdom, yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik umum yang paling luas. Sebagai contoh, tanaman jerangau dan juga tanaman sirsak sama-sama termasuk ke dalam kingdom Plantae atau yang kita kenal dengan kingdom tumbuhan. Contoh klasifikasi secara lengkap dapat dilihat pada contoh berikut ini.
Yang pertama yaitu tanaman jerangau. Klasifikasinya dimulai dari kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Acorales, famili Acoraceae, genus Acorus, spesies Acorus calamus L. Begitu juga dengan tanaman sirsak. Klasifikasinya dimulai dari kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Magnoliales, famili Annonaceae, genus Annona, spesies Annona muricata L. Nah, contoh lain dari klasifikasi tumbuhan secara lengkap, khususnya tumbuhan obat, dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama yaitu bawang putih. Klasifikasinya dimulai dari kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Asparagales, famili Amaryllidaceae, genus Allium, spesies Allium sativum L. Yang kedua yaitu manggis. Klasifikasinya kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Thales, famili Clusiaceae, genus Garcinia, spesies Garcinia mangostona L. Sekarang kita akan masuk ke tahapan klasifikasi. Yang pertama, sistem klasifikasi buatan. Sistem klasifikasi ini disusun berdasarkan adanya satu atau sedikit persamaan ciri morfologi, alat reproduksi, habitat, dan daerah penyebaran tanpa memperhatikan kesamaan strukturnya. Sebagai contoh, tumbuhan sambiloto, tumbuhan rimbang, tumbuhan kembang sepatu, dan tumbuhan bawang dayak. Tumbuhan ini dikelompokkan dalam satu kelompok yang sama karena memiliki warna bunga yang sama, yaitu putih. Sistem klasifikasi yang kedua yaitu sistem klasifikasi alami. Sistem ini disusun berdasarkan banyaknya persamaan ciri morfologi yang dimiliki oleh makhluk hidup. Sebagai contoh, kita lihat pada daun kumis kucing, daun kembang sepatu, daun akase kahang, daun langsat. Nah, tumbuhan ini dikelompokkan dalam satu kelompok yang sama karena sama-sama memiliki pertulangan daun yang menyirip. Yang ketiga, sistem klasifikasi filogenetik. Sistem ini disusun berdasarkan sifat morfologi, anatomi, fisiologi, dan jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara takson yang satu dengan yang lainnya, serta mengacu pada hubungan evolusioner nenek moyang dan keturunannya. Misalnya, famili Asteraceae termasuk dalam ordo Asterales. Kelompok ini memiliki nenek moyang yang sama dan merupakan kelompok tumbuhan berbunga. Sebagai contoh dapat kita lihat seperti gambar di samping ini. Yang keempat yaitu sistem klasifikasi modern. Nah, sistem ini berdasarkan sifat morfologi, anatomi, fisiologi, etologi, dan struktur molekuler dari